Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah hadirin wa hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh ini kita diberikan kemudahan, keringanan dan kelapangan, kesehatan, sehingga kita bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan sebuah nikmat yang besar. Terutama pada subuh ini kita berada di majelis ilmu, majelis yang mengkaji tentang perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah nyata pada diri Rasulullah Nabi Muhammad SAW uswatun hasanah, teladan yang baik. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi siapapun yang menginginkan Allah dan hari akhirat. Wa dzakarallaha katsiran, dan memperbanyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Salawat berangkaikan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaat beliau di hari akhirat nanti insyaallah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah yang dirahmati Allah, ini pertemuan kedua, dan pada pertemuan yang lalu kita sudah mengkaji tentang hikmah ataupun pentingnya belajar sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada kesempatan ini insyaallah kita akan membahas keadaan Jazirah Arab sebelum Islam. Ya, sebelum diutus Nabi Muhammad SAW, seperti apa Jazirah Arab. Tapi sebelumnya tentunya kita akan membahas sebuah topik yang penting juga, yaitu terkait dengan kenapa Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir diutus Allah Subhanahu wa taala dari kalangan orang Arab. Ya, karena sebelumnya kan nabi-nabi, terutama keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, mereka semua keturunan Nabi Yakub, yaitu dari kalangan Bani Israel, dan mereka bukan orang Arab. Ya, jadi jamaah sekalian, kenapa Nabi Muhammad SAW orang Arab? Ini ada hikmah, ada pelajaran yang ingin diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat buku ini, ya. Kalau kita lihat buku ini, Ibnu Hisham rahimahullah dalam buku Sirah Nabawiyah ini memulai kajian ini dengan menampilkan nasab Nabi Muhammad SAW. Ya. Di sini disebutkan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik ibn Nadar ibn Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Kalau disambung lagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada di sini bin Udad bin Muqawwim bin Nahur bin Tayrah bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit, kemudian bin Ismail alaihissalam. Jadi Nabi Muhammad SAW adalah keturunan Nabi Ismail. Otomatis Nabi Muhammad SAW juga adalah keturunan Nabi Ibrahim. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, ini terkait dengan nasab ini, ya, terkait dengan nasab yang baru-baru ini cukup viral dan menjadi polemik terkait dengan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita harus hati-hati. Ya, harus hati-hati jangan sampai
terpengaruh dan terbawa kepada sesuatu yang justru menjerumuskan kita kepada dosa besar. Ya. Jadi kalau seandainya ada orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebetulnya ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau seandainya dia benar keturunan Nabi Muhammad SAW, sebetulnya berat. Menjadi keturunan Nabi itu bukan mudah, bukan ringan maksudnya, ya, berat. Kenapa saya katakan berat Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Beda orang yang keturunan Nabi kalau buat dosa dibandingkan orang yang bukan keturunan Nabi. Jadi kalau keturunan Nabi buat dosa, dosanya itu berlipat ganda, berlipat-lipat. Ya, tidak sama keturunan Nabi Muhammad SAW berbuat dosa dengan yang bukan keturunan Nabi. Jadi syukur juga kita Pak, kalau orang-orang macam kita yang mungkin banyak dosa ini Pak, kalau keturunan Nabi kan repot Pak. Ya, dosa itu semakin berlipat-lipat, ya, semakin besar. Dan mudah-mudahan juga kalau seandainya mereka melakukan perbuatan baik, maka pahalanya juga mungkin berlipat-lipat. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang pasti istri-istri Rasulullah SAW, ummahatul mukminin, ya, ketika mereka berbuat dosa itu diperingatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, lastunna ka ahadim minan nisa. Kalian nggak sama perempuan lain. Ya. Kalau bertakwa kata Allah itu akan diberikan ganjaran yang besar. Tetapi kalau seandainya berbuat dosa, itu dosanya berlipat ganda. Jadi beda. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, ini kalau seandainya betul dia Nabi. Kemudian, betul kalau dia keturunan Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua jamaah sekalian, keturunan Nabi Muhammad SAW itu tidak boleh menerima sedekah. Nah, jadi mereka itu kalau memang betul keturunan Nabi, mereka itu sebetulnya tidak boleh menerima sedekah. Menerima sedekah boleh, tapi memakan sedekah nggak boleh. Jadi kalau bagi kita yang membutuhkan, fakir, miskin, dan orang-orang yang membutuhkan, menerima sedekah halal. Begitu Pak ya. Tapi bagi keturunan Nabi Muhammad SAW, anak-anak cucunya sampai hari kiamat, itu haram bagi mereka memakan harta yang berasal dari sedekah. Nah, ini beratnya. Ya. Jadi bukan mudah. Dosa besar bagi mereka memakan sedekah. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW juga tidak memakan harta sedekah. Ya. Karena ada yang datang itu sejarah Salman Al Farisi mau ngetes. Ya. Ada sahabat Rasulullah SAW, ketika itu beliau baru jumpa Rasulullah, belum Islam. Mau ngetes betul nggak ini Nabi Muhammad SAW? Karena menurut gurunya bahwa diantara tanda-tanda bahwa Nabi Muhammad itu seorang Nabi dan betul dia adalah Muhammad, ketika diberikan sedekah dia nggak mau ngambil. Ya, maka Salman Al Farisi memberikan pertama beliau berikan sedekah. Wahai Muhammad, wahai Rasulullah, ini sedekah. Oleh Rasulullah disuruh sahabat ambil itu, bagikan. Sedikit pun Rasulullah SAW tidak mengambil harta sedekah itu. Ya. Ketika Salman Al Farisi memberikan harta, ya, bawa sesuatu, kemudian mengatakan wahai Muhammad, wahai Rasulullah, ini hadiah. Kalau hadiah diterima oleh Rasulullah, karena bukan sedekah. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, ini beratnya menjadi keturunan Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi kalau seandainya betul, itu konsekuensinya. Ya, kalau bikin dosa berbeda dengan manusia yang lain, kalau bikin pahala atau melakukan amal kebaikan, tentunya diberikan ganjaran yang berlipat ganda. Kemudian kalau bikin dosa, itu dosanya luar biasa. Nah, kalau seandainya ada orang, Bapak Ibu jamaah sekalian, ngaku-ngaku, ya, mengaku sebagai keturunan Nabi, padahal dia bukan keturunan Nabi. Ya, nggak perlu juga kita pusing Pak. Kenapa? Karena Bapak Ibu jamaah sekalian, ketika dia berbohong, maka berbohong atas nama Rasulullah itu juga dosanya luar biasa. Ya. Kemana-mana bilang aku keturunan Nabi,
aku keturunan Nabi Muhammad SAW, Habib, Sayyid dan lain sebagainya. Padahal dia tidak ada hubungannya dengan nasab Rasulullah atau tidak bernasab kepada Rasulullah SAW. Ya. Berarti dia telah melakukan kebohongan yang besar. Dan kebohongan yang besar itu apa? Berbohong atas nama Nabi Muhammad SAW.